Halo, saya Sally Firi. Selamat datang di Proximity. Tayangan yang baru saja kalian saksikan adalah suasana para polisi perempuan PBB dalam misi perdamaian dunia. Di Indonesia sendiri, Polri sebenarnya telah terlibat dalam misi perdamaian sejak tahun 1989 lewat misi United Nations Transition Assistance Group di Namibia, Afrika. Pada tahun 1995, untuk pertama kalinya, polisi perempuan Indonesia dilibatkan dalam misi perdamaian dunia di Bosnia. Kesatuan polisi perempuan ini berada di bawah naungan Kepolisian Republik Indonesia, tepatnya di Divisi Hubungan Internasional atau Divhubinter sebagai pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang internasional dipimpin oleh Inspektur Jenderal yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Dalam tugasnya, Divhubinter memiliki dua biro, yaitu National Central Bureau atau NCB Interpol dan Misi Internasional. Biro NCB Interpol berperan dalam menangani kasus-kasus kejahatan lintas negara. Sementara Biro Misi Internasional berperan dalam pengembangan kapasitas dengan mitra negara asing serta menjadi bagian dalam kegiatan perdamaian dan kemanusiaan. Dalam menjalankan misi perdamaian dan kemanusiaan, Polri mengirim dua bentuk penugasan, yaitu dalam ikatan kelompok yang disebut sebagai Formed Police Units atau FPU, dan ikatan dalam bentuk perorangan atau yang disebut Individual Police Officer atau IPO. Tugas FPU adalah untuk membantu kegiatan utama terkait perlindungan dalam kegiatan kemasyarakatan dan keberadaan personil PBB di daerah konflik. Sementara IPO berperan untuk melakukan semua misi PBB yang membutuhkan beberapa keahlian khusus. Peran Indonesia dalam misi perdamaian dan kemanusiaan PBB ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Keterlibatan perempuan ini ada dasar hukumnya loh. Aturan ini dipertegas melalui kerangka hukum nasional dan internasional. PBB itu sudah menggariskan kepada Police Contributing Country atau Troops Contributing Country bahwa komposisi dalam pengiriman personilnya baik TNI atau Polri, TNI atau polisi itu harus mengikutsertakan perempuan. Standar PBB itu menetapkan yang idealnya adalah 25% dari keseluruhan anggota polisi atau militer yang dikirimkan itu adalah perempuan. Nah, kalau lihat kebijakan nasional lagi kita, tentu kita tidak lepas dari bahwa negara kita mempunyai impres yang mengatur tentang pengarustamaan gender. Polri itu sendiri itu ada aturan yang mengatur, yaitu Peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2022 tentang pengarustamaan gender. Dalam misi perdamaian dan kemanusiaan, kehadiran para sosok polisi perempuan di daerah konflik menjadi penting, terutama dalam melakukan pendekatan dan treatment kepada kelompok-kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan. Jadi persentase anak di dalam camp itu sangat besar dan persentase perempuan itu lebih besar daripada laki-laki akibat matinya para lelaki di medan pada saat konflik. Apa tugasnya itu adalah contoh bagaimana kita mengedukasi para perempuan ini untuk dapat kembali ke kehidupan normal. Setelah terjadinya konflik, kan mereka ini terusir, mereka ini terpisah dari keluarga, terpisah dari desanya, dia harus hidup di dalam sebuah kelompok, di dalam sebuah camp. Bagaimana mereka bisa mulai percaya diri? Kemudian anak-anak yang hidup di dalam camp atau pernah melihat konflik, itu kita harus membantu dia menjadi anak yang normal. Khusus kepada anak-anak perempuan, karena memang itu ada kekhasan dalam bagaimana mengantisipasi dia, termasuk sebenarnya anak laki-laki menjadi korban atas pelecehan seksual, maka salah satu tugas kita adalah mengedukasi orang tuanya
dan kelompok masyarakat agar anak-anak ini tidak menjadi korban daripada sexual harassment. Dengan peran penting tersebut, tentunya proses rekrutmen sebagai FPU maupun IPO memakan waktu yang panjang melalui berbagai tahap dan uji kompetensi dengan standar khusus yang telah ditetapkan. Menjadi polisi yang bertugas di daerah konflik dan jauh dari tanah air tentu bukan hal yang mudah. Konflik yang ditangani bukan cuma konflik antar negara, tetapi juga konflik di dalam negeri dan perang saudara. Bahkan mereka juga berisiko berhadapan dengan terorisme, radikalisme, dan penyakit menular ketika bertugas. Hal ini juga disampaikan oleh Bribka Diana yang merupakan salah satu polisi IPO yang tengah bertugas dalam misi perdamaian PBB, tepatnya di negara Mali, Afrika. Gao itu adalah salah satu region yang bisa dibilang berbahaya karena banyak aksi teroris di sana. Jadi kita melakukan patroli jalan kaki, pas melewati ada ibu-ibu sama anak kecil. Jadi saya samperin, "Selamat pagi Ibu," dan dia sangat senang ketika kita pegang, kita sentuh, saya ambil anaknya, saya peluk, saya cium, karena rasanya jauh dari orang, jauh dari anak saya ingin apa yang saya lakukan itu bisa orang lain lakukan juga buat anak saya. Bom itu memang hampir tiap hari. Wow. Pasti makanya banyak kendaraan-kendaraan UN itu yang rusak. Kemarin ada direct shoot ke unit kami yang ada di Nigeria, di Timbuktu. Itu 2 orang meninggal di tempat. Langsung ditembak sama teroris. Dan 4-nya itu dilarikan ke rumah sakit. Yang satunya sempat dibawa pulang ke negaranya, ke Nigeria. Kalau mau bilang menakutkan atau horor ya memang misi seperti itu. Kalau tidak horor mungkin bukan misi namanya. Dan kita sudah dipersiapkan ketika ada serangan, ketika ada kegiatan seperti itu, kita gimana cara penanganannya. Syarat 25% keterlibatan polisi perempuan dalam misi perdamaian dunia yang ditetapkan oleh PBB bukanlah hal yang mudah. Dan untuk menjadi IPO, tesnya juga tidaklah mudah karena setelah kita mengadakan tes yang dilakukan oleh DHI di tingkat Mabes, kemudian semua yang dinyatakan bisa lolos untuk mengikuti tes selanjutnya, itu akan menerima tes dari tim yang berasal dari New York. Memang tantangannya kayak masih banyak orang yang berpikir bahwa perempuan pasti dia tidak bisa, pasti dia kurang kalau di Indonesia bilang kurang patah-patah, kurang taktis. Saya ingin membuktikan dan memberikan contoh kepada FPU yang perempuan bahwa tidak ada yang tidak bisa kita lakukan, pasti bisa. Gimana? Hebat kan sosok-sosok perempuan tangguh ini? Udah melewati proses perekrutan yang kompleks, ditugaskan di negara orang, banyak konflik yang mengancam juga. Kurang tangguh apa lagi? Apa yang dilakukan adalah memberikan gambaran-gambaran yang jelas kepada perempuan tersebut bahwa daerah misi itu adalah daerah yang sangat ramah sama perempuan. Jadi mulai dari perencanaan logistiknya sendiri itu sudah ramah perempuan. Dan sehingga calon ini yang dengan pemahaman yang salah itu, dia bisa, oh ternyata misi ini tidak seseram itu, ternyata aku bisa menjadi orang di sana, bisa bantu anak orang, bisa ngajar, bonusnya dapat gaji. Saya ingin membuktikan kepada dunia bahwa wanita Indonesia mampu bersaing secara internasional dengan perempuan-perempuan lain dari negara-negara yang lain. Mungkin karena saya terlatih, berasal dari Brimob, dari Bintara Baru, saya dilatih, mental saya sudah biasa ditempa, saya dilatih seperti apa di Brimob, mungkin itu yang membuat rasa takut saya agak sedikit nggak ada. Pengalaman AKBP Mulyawati dan Bribka Diana tadi membuktikan bahwa mereka mampu bertahan menjalankan misi-misi penting di daerah konflik yang penyelesaiannya tidak selalu soal angkat senjata. Mari kita doakan agar mereka selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dalam menjalankan